mantap. Kembali lagi di podcast Rumpi Katolik. Kenapa jadi mistis nih bawahnya? Oh iya, harusnya baru gitu dong ya. Oke, dengan saya Ray sebagai host dan juga ada Brenda. Mantap. Kita ada kedatangan tamu. Tamunya terhormat nih. Terhormat ya? Kamu terhormat gak lo? Iya, kita kedatangan dari Legio Maria. Iya kan, bener kan? Legio Maria kan? Aku tak salah ngomong, takutnya Legio Ekaristi, LE jadinya kan? Beda pak, Beda pak. Oke, dengan ibu dan bapak siapa? Saya Wilsa dari Legio Maria, Kuria Bunda Rahmat Ilahi. Oke, Wilsa dan juga Saya Bari dari Legio Maria Presidium Junior, menghibur orang yang berduka cita. wis mantap. Dia pasti suka nari nih. Dia pengen jadi boy band ya. Junior kan? Sorry. Aduh. Iya kan? Suju. Udah lama, anak lama nih bro, dari SD. Oke, kali ini kita mau ngomongin apa ya, Bren? Kita bakal mau ngebahas lebih tentang Legio Maria. Iya. Karena kan pasti banyak banget orang yang kayak apa sih Legio Maria? Apa sih? Iya apa nih. sih? Orang pertama kali ya gue sendiri pikir kayak Legio. Gue pernah dengar ditawarin buat Legio Maria tuh pertama kali gue dengar mikir kayak cuman buat ngebersihin gua Maria terus kayak gitu doang. Gue bahkan nggak tahu, gue cuma lihatnya di samping ruang. Kita kan komsos kan sering lihat di samping. Iya. Apa nih rame lampu Iya, nyala iya, terus nih? iya. Ada apa nih? Iya, Ada iya. Pi Budi lagi kemarin aku lihat. Pi Iya, Budi iya. itu ada papi antiak aku. Oke. Oh. Halo Pi. Nah, Mungkin boleh dijelasin dikit nih Tante atau Koko apa sih itu Legio Maria dan kayak kegiatannya apa aja, jenis pelayannya apa aja gitu. mungkin dari sejarah dulu kali ya, lebih gampang. Ya sejarah juga boleh. Oh, baik. Jadi kalau Legio Maria itu berdirinya tuh udah lebih dari 100 tahun ya. Tanggal 7 September 1921, pendirinya adalah Bapak Frank Duff dan didirikannya waktu itu di Dublin. Jadi pada waktu itu terjadi perang sehingga kondisi di sekitarnya tuh agak memprihatinkan lah buat dia. Nah, sebagai orang Katolik yang sangat berdevosi kepada Bunda Maria, nah mungkin dia sama ya, punya kepekaan sama gitu ya seperti Bunda Maria yang perhatian kepada sekitarnya. Jadi dia merasa apa yang bisa diperbuat nih sebagai seorang awam. Jadi dia membentuk kelompok kerasulan awam untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Dan mereka sama ya kayak sampai sekarang Legio tuh masih melakukan yaitu rapat mingguan. Iya. Jadi mereka berkumpul gitu. Nah ini mungkin ya ada doa-doa yang kita baca setiap kalau kita rapat itu kita baca yang namanya kita sebutnya doa Tessera gitu ya. Nah ini ada doanya mulai dari pembukaan, lalu ada rosario, ada Catena Legionis. Nah Catena Legionis ini sebenarnya berisi doa Magnificat Bunda Maria, doa pujian oleh Bunda Maria, lalu juga ada doa penutup gitu. Iya. Dan kita juga punya buku pegangan Legio ya. Nah kalau buku pegangan ini Gak gitu pak. Pegangan. ya buku pegangan ya, buku yang untuk dipegang, tapi bukan cuma dipegang tapi juga untuk dibaca. Mungkin Bari bisa nambahin nih dari sisi anak muda ya. Ya, jadi Legio Maria itu simpelnya itu adalah suatu organisasi kerasulan gitu, dan itu bersifat kerasulan sukarela di gereja gitu. Ya, jadi emang Legio itu sudah lama banget ya, dari kita mungkin belum lahir tuh 1921. 1921 betul. Kita masih di mana itu? Iya. Aduh, nggak tahu. Masih Ya, belum jelas jadi arahnya. ya, Orang tua sejarah kita juga aja gitu. belum muncul. Iya betul. Mungkin masih cairan kali ya. Bukan cairan lagi, we nggak tahu di mana. Iya. we, di- Masih roh di atas tuh. Kapan aku diakhirin ya? Jadi di sini dibentuk ya 1921 itu oleh seorang awam, orang biasa gitu ya. Bukan orang suci, bukan orang apa, namanya Bapak Frank Duff gitu. Itu waktu itu dia umur 24 tahun gitu. Masih muda lah, masih seumuran anak-anak muda gitu. Iya. Dia itu merasa terpanggil dan ingin kayak sangat mencintai Bunda Maria sekali gitu. Nah, jadi pada saat itu ia mendirikan Legio Maria tahun 1921 tadi ya. 1921. Di situ dibuat doanya, dibuat ini namanya Tessera ya, doa yang tadi yang sampai 100 tahun ya, sampai sekarang tuh Sampai sekarang masih didoakan. masih sama gitu ya. Apa Tessera? Ya kita Doa sebutnya doa Tessera. Tessera. Iya. Ini tanda kalau seorang legioner itu punya ini harusnya begitu. Gak ada iklannya ya? Nggak ada. Tessera, Sera, selama ada.
Gitu. Nggak tahu kan? lagi gue nggak tahu lagi. Nah, ini kan dulu banget lah intinya. Iya gitu. Tapi itu doa dilakukan setiap berapa kali sekali? Jadi kalau kita sebagai anggota itu ada dua macam nih, ada anggota aktif, ada anggota kita sebutnya auxiliar. Nah, anggota aktif itu kita biasanya datang rapat setiap minggu, tergantung presidiumnya rapatnya kapan gitu. Nah, di dalam rapat itu kita akan mendoakan ini semua. Dan juga kita melaporkan nih kegiatannya kita gitu. Nah, kalau yang satu lagi itu kita sebutnya anggota auxiliar, dia mendoakan katena ini, doa tesera ini itu setiap hari. Dan di dalam doa tesera ini juga harus ada doa rosarionya di bagian dari doa pembukaannya. Lalu kalau seperti yang tadi disampaikan, ada doa katena atau doa magnifikat Bunda Maria ya, doa pujian kepada Bunda Maria. Yang mulainya aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria, itu kan ada ya di kitab suci. Nah, itu didoakan oleh anggota aktif setiap hari. Jadi memang kalau ditanya, lah anggota legio ngapain aja sih? Nah, anggota legio itu ya ada doa. Nah, karena ada doa ini, tesera ini ya, yang dilakukan setiap hari. Atau kalau anggota aktif boleh minimal katena legionisnya aja. Lalu juga ada karya pelayanan ya, sebagai kerasulan awam kita melayani gitu. Seperti rasul. Pelayanannya kayak apa aja itu? Kunjungan gitu? Oh, coba Bari. Ya, Kalau jadi, sebagai anak muda gimana nih? Untuk kegiatannya? legio itu kan bisa dibilang kerasulan ya. Jadi seperti pelayanan kerasulan yang kalau ibaratnya kalau kur itu kan menyanyi, kalau putra altar itu membantu romo gitu. Ya, bantu jadi pendamping romo. Pendamping romo. Ya, sedangkan kalau di legio itu pelayanan kerasulan itu yang bisa dibilang menyerupai seperti Yesus gitu loh. Jadi kita mengunjungi orang sakit, menghibur orang, seperti kayak mengunjungi rumah sakit, mengunjungi panti asuhan gitu kan, mengunjungi orang yang kesepian segala macam. Nah, seperti itu membawa perubahan yang baik gitu ya, membantu sesama gitu. Siapapun yang butuh untuk ditemani gitu. Iya, bisa. Jadi misalkan ada yang sakit lalu butuh didoakan gitu, bisa menghubungin legio, atau bisa juga mungkin memberitahu sekretariat. Nanti harus sekretariat juga kan kenal nih sama legio gitu. Itu bisa nanti ngasih ke kita, ini minta didoakan, intensi doanya apa, nanti kita bawain doa. Karena di legio juga kita ada menugaskan anggota itu untuk doa tiap hari ya, Bari ya. Sakit hati bisa nggak? Bisa, paling banyak ya. Bisa paling banyak didoakan. pasien. Tiba-tiba kita sakit hati, data yang muda, ternyata kamu menyembuhkan hatiku, kita jadi. Iya. Udah lain lagi nih tujuannya. Ayo, Legio Maria yang muda. Gitu, jadi kayak tadi ya, pelayanannya bisa doa, bisa juga ngunjungin gitu. Jadi misalkan kayak ada orang-orang yang kesepian, yang bisa kesepian itu kita mungkin menganggapnya sekarang selama ini lansia, padahal nggak juga ya. Mungkin ada anak-anak muda yang merasa kesepian, tidak maksudnya gimana ya? Depresi atau dia punya kekhawatiran atau merasa di reject, itu juga bisa gitu. Kita kunjungin, kita ajak gitu. Malah sekarang kayaknya makin kesini makin modern, zaman case-nya lebih banyak anak muda. Iya, betul. Betul banget. Jadi kayak apa ya? Ada handphone itu membuat yang jauh terhubung, tapi yang dekat menjadi semakin merasa diabaikan, benar nggak ya? Benar. Ya, kayak gitu. Apalagi kan quarter life crisis juga ada semacamnya. Paling banyak. Udah tuh masuk tuh semua. Cocok banget ya. Jadi, nah kalau selama ini mungkin juga banyak juga yang mungkin menganggap ya, Legio Maria itu kayaknya anggotanya tua-tua gitu ya. Padahal nggak juga ternyata Bari. Jujur, setiap kali lewat saya lihatnya juga yang berumur sih. Iya. Sorry ya. Jadi kita mau merubah paradigma atau pandangan orang nih. Legio tuh bukan yang tua-tua, karena tujuannya Legio itu adalah menguduskan anggotanya lewat karya pelayanan. Iya. Tahu nggak Tante kenapa banyak tuh yang tua-tua, yang muda-muda tuh nggak pernah ngikutin kayak gituan gitu. Kenapa tuh, Bar? Ya karena orang muda tuh biasa mikirnya gini, aku masih muda, pelayanan itu nanti aja lah kalau udah tua gitu kan. Iya. Kalau gue malah mikir bukan gitu sebenarnya. Gimana tuh? Mereka mengikuti hype. Nah. Atau mereka mikir, oh teman gue ikut nih, seru nih. Iya. Ikut. Nanti giliran satunya nggak ikut lagi, lama-lama pelan nggak ikut. Apalagi yang namanya anak muda tuh sukanya tuh yang gerombolan yang enak-enak, yang entertainment banget gitu. Nah, Dan yang lagi tren ya. Yang lagi tren. Oh, Atau yang lebih ke one time event. Iya. FOMO ya soalnya ya. FOMO. Nah sebenarnya mungkin dulu waktu itu bukan FOMO, tapi
kalau bahasa sekarang FOMO. Iya, gitu. Ya, jadi untuk pelayanan itu kebanyakan nanti aja lah. Padahal salah sebenarnya. Waktu pelayanan itu bagusnya tuh muda. Ya. Justru karena kalau kita sudah tua tuh kita sudah berumur tuh udah masalah kerjaan, nanti masalah beranak ngurusin anak keluarga anak, gitu ya. karir segala macam udah nggak ada waktu. Mesti kasih makan lagi. Iya. Betul Lebih banget. terbatas lah ya. Iya. Sedangkan pas muda kan waktu masih banyak banget ya gitu. Udah itu fokusnya bisa di pelayanan. Tapi kenyataannya banyak orang mungkin nggak tahu atau nggak tertarik kayak malas pelayanan, malas ke gereja, malas gitu karena lebih suka mending ke mall gitu. Iya. Jalan-jalan gitu, lebih seru gitu kan bareng teman-teman gue yang lain kayak gitu loh. Kenapa harus ikut pelayanan gitu kan? Gue tergantung hari sebenarnya. Mungkin masih banyak yang belum nemu ini ya, panggilannya lah, lebih Iya, ke panggilannya panggilannya. belum nemu Betul, gitu. betul. Makanya identik yang dilihat tuh Legio mungkin orang yang udah berumur atau yang senior gitu ya. Padahal yang junior tuh juga ada dan banyak. Iya. Tapi yang gue takut cuma kalau misalnya panggilannya tuh gengsi aja. Iya. Iya. Karena gengsi itu nggak bakal tahan lama banget sebenarnya. Betul banget. Jadi mungkin kalau kayak kita nih sering diingatkan bahwa Bunda Maria itu dipanggil menjadi Bunda Yesus itu umur berapa, Bar? Mudah banget. Udah banget tapi gue nggak tahu tepatnya berapa. 14 tahun 14, benar. nah. 14 tahun itu iya. waktu dia di Iya. Gue pikir makanya Dia dia waktu kayak ke- masih udah kayak lulus SMA Enggak. 19, 20 Enggak gitu. loh, Masuk. waktu dia menjawab aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu itu usianya 14 tahun. Waduh, Iya. Ini kalau Betul. kalau zaman dulu udah ada meme FBI open up. Iya. Kayak takut banget. Nah, jadi maksudnya tuh kenapa begitu? Makanya kita mau mengajak anak muda untuk bergabung ya dimanapun ya, kategorial apapun atau organisasi apapun, karena pakailah waktumu seperti Bunda Maria gitu ya. Kemudian juga Yesus ketika dia mulai terjun untuk melayani itu usianya 30 itu OMK juga gitu. Iya, betul. Terus Bapak Frank Duff usia 24 anak muda juga Iya. gitu. Jadi PDOMK kan juga sama tuh 30. benar. Jadi ayo anak muda, mari kita aktif selagi kita muda gitu. Iya. Dan memang si Legio Maria ini juga punya tujuan itu adalah menguduskan diri sendiri dan anggotanya. Jadi maksudnya diri sendiri dan orang lain. Ketika kita berusaha nih meneladani Bunda Maria, apa sih karakternya Bunda Maria, Bar? Rendah hati. Nah, rendah hati. Terus apa? Keibuan lah ya. Ibuan itu artinya apa sih? Peduli sama orang lain. Nah, itu kita diajarkan untuk belajar peduli terus membuat setting priority. Apa yang menjadi prioritas hidup kita? Itu juga kita mulai diajarkan. Jadi, kalau orang merasa Legio Maria itu kerjanya doa doang, tidak, itu membangun karakter. Bener ya? Di sini sebenarnya ada anggota Legio Maria juga ya yang merasa gimana? Ada itu di depan situ. Nah, itu satu. Anaknya ya. Anaknya nggak normal nih guys. Nah, iya, jadi sama ya. Jadi Devon juga merasa bahwa pertama menganggap itu isinya orang tua aja. Ngapain tuh kayak kurang kerjaan, doa aja gitu ya. Ternyata setelah dia masuk, nggak tahu juga kenapa dia masuk ya. Nggak pernah dipaksa juga gitu ya. Karena sesuatu yang dipaksakan tidak baik. Iya betul. Ya, Nggak jadi enjoy. ya nggak enjoy. Jadi memang harus timbul dari diri sendiri. Dia justru mengajarkan saya, buku ini adalah buku kehidupan. Kenapa? Karena bukan hanya untuk legioner, tapi kalau diterapkan dalam kehidupan, kayak misalkan kita harus punya semangat, kita harus bisa setting priority, kita harus berdisiplin. Awalnya itu adalah harus punya disiplin, kesetiaan, dan ketaatan. Dan itu membangun karakter untuk bisa menjadi lebih kudus gitu. Artinya gini, kalau tujuannya menjadi kudus, kita udah kudus belum, Bar? Belum. Nah itu, kita semua nggak kudus, tapi siapa yang mau masuk surga? Semuanya saya. Semua. Apa syaratnya masuk surga? Jadi anak baik. Kamu harus kudus. Kenapa Santo Santa disebutnya apa? Orang kudus. Oh, Santo Santa itu disebutnya orang kudus. Jadi kita sebenarnya mau nggak sih menjadi orang kudus juga? Jadi ini sebenarnya sarana kita untuk menjadi kudus, belajar. Kita sama-sama belajar. Artinya emang udah kudus? Enggak, kita jauh dari kudus. Tapi kita mau belajar setahap demi setahap gitu loh. Belajar dari siapa? Siapa orang kudus yang terdekat dengan Tuhan Yesus? Bunda Maria. Nah, jadi kita belajarnya pada bundanya, pada Bunda Maria gitu. Terus kalau kita bilang Bunda Maria jauh nggak sih dari kita? Sebenarnya nggak juga sih. Enggak. Kenapa? Dia sering menampakkan diri loh sebenarnya. Bener nggak? Ada nggak sih
cerita tentang penampakan Bunda Maria? Banyak banget. Sampai ada yang nampakin diri ke siapa waktu yang dibikinin kalung itu. Ya, yang ada medali wasiat, Santo siapa, Santa siapa gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena Bunda Maria itu mau mengajak kita semua, ayo mari kita sama-sama meneruskan karya Tuhan Yesus gitu. Jadi ini salurannya ini salah satunya lewat Legio Maria. Karena Legio Maria itu meneladankan karakter Bunda Maria. Gitu. Jadi kita belajar. Betul. Di doa pun juga lewat perantara Bunda Maria. Makanya kan kita juga di Katolik itu diajarin kita tidak berdoa kepada Bunda Maria, kita berdoa tetap ke Bapa, Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa gitu. Tapi melalui siapa? Melalui Bunda Maria gitu. Hanya perantara aja. Iya. Kayak orang ketiga lah. Iya, benar banget. Ya lewat ini, lu kan nggak bisa langsung kan, lu interview, lu kerja juga lu nggak bisa ketemu langsung sama bos lu kan, lu harus ketemu ke HRD dulu, dari HRD baru ke bos kan, baru ke user. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya juga kan kalau dipikir-pikir, memangnya Bunda Maria nggak bisa langsung atau Tuhan Yesus nggak bisa langsung melakukan mukjizat? Ada kan kita dengar bisa kan? Tapi kenapa dia tetap merasa perlu mengajak kita semua? Kenapa? Karena dia mau tidak hanya satu orang yang diselamatkan, tapi semua orang. Jadi Tuhan Yesus, Bunda Maria mengajak kita semua berkarya. Jadi karyanya itu dia merasa, ayo kamu juga berkarya. Jadi kita kayak perpanjangan tangan. Jadi alatnya gitu. Jadi Legio Maria itu salah satu alatnya Bunda Maria untuk berkarya kepada sesama gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ya. Kalau untuk doa sendiri nih, selain yang ada di sini, kira-kira ada nggak doa lain yang para legioner doain gitu, yang nggak tertulis atau apa gitu? Banyak banget. Tapi bukan doa pribadi spontan gitu ya, bukan, ya maksud gue yang kayak ada, ya memang ada tapi memang nggak tercantum di sini gitu. Iya. Nggak ada sebenarnya. Jadi kita ini aja. Jadi hanya doanya ini di doa Tessera aja. Dan di doa Tessera ini kalau kita lihat sebenarnya sudah cukup lengkap. Karena apa? Kalau di doa pembukaan ada nih mengundang Roh Kudus. Curahkanlah Roh Kudusmu atas diri kami. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu. Jadi kenapa misalnya Tritunggal Maha Kudus itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Jadi di sini tuh ada menyebutkan Tuhan Yesus, mengundang Roh Kudus. Karena Bunda Maria disebutnya juga kan mempelai Roh Kudus. Yesus kan dikandung dari Roh Kudus. Jadi Bunda Maria sendiri adalah orang pertama yang mendapat karunia Roh Kudus. Gitu. Dan ketika Yesus sudah bangkit, Bunda Maria masih mendampingi para rasul dan berdoa bersama. Jadi ketika kita rapat itu seperti halnya pada waktu doa bersama Bunda Maria dengan para rasul. Kita pun berdoa bersama Bunda Maria pada saat itu. Jadi itu seolah-olah mengundang Roh Kudus masuk pada waktu kita rapat supaya kita semua dipenuhi Roh Kudus sehingga kita tuh sanggup berkarya, sanggup menjalani hidup kita. Ya, hidup kita kan kita memanggul salib, benar nggak? Kita tidak boleh menolak salib kita, tapi kita diajak memanggul salib dengan mengundang Roh Kudus untuk menguatkan kita dan kita berjalan bersama Maria, dan Bunda Maria juga akan mendoakan kita. Gitu sebenarnya poinnya, kelebihannya. Dan kita nanti diutus, bener ya Bar? Iya, betul. Diutus dalam bentuk karya. Kita ada kunjungan kan? Kunjungan, ya, dalam rasul. Ya, jadi pada waktu rapat itu selain kita doa, kita dapat tugas kunjungan. Nah, terus nanti setelah kita menjalankan ya berdua-dua, pada waktu rapat kita juga harus melaporkan juga gitu. Nah, di dalam laporan itu kita belajar. Kita bisa mensyukuri kehidupan kita. Gitu, kadang-kadang ya mungkin, maaf ya, kadang kita merasa salib gue berat banget ini, kayaknya hanya gue orang yang paling menderita sedunia. Bener gak sih? Kadang-kadang kita merasa gitu ya, kadang-kadang kita merasa sebagai orang yang paling menderita. Tapi begitu kita kunjungan, kita bisa menemui betapa ada orang lain tuh yang lebih menderita dari biasanya kita. Biasanya orang muda sih yang begitu. Ya biasa. Bilangnya ya anak SMA sibuk, ternyata sibuknya cuma ngapain? Ekskul doang. Nah, kayak gitu. Aduh, aku disuruh cuci piring sama mama dulu, aku paling menderita biasanya kayak gitu. Apa tuh? Kita makan UMKM yuk guys. Nah, ada siapin tuh. UMKM-nya hari ini apa sih? Oh iya, dia udah makan manisan. Ada trouble
berlebihan ya, sorry ya. Nah oke, kita hari ini kedatangan Icons. Icons itu apa? Dia menjual cake rumah, keripik singkong, lapis singkong, cuy cookies, dan cireng isi. Mantap. Dapat nggak sih? Ini keripik singkongnya. Nah ya. Karena mendekat. Lama-lama gue lempar gitu. Oke, kalau Boleh dicobain? cobain dulu. Saya mau bilang infonya lagi tadi. Infonya beli di mana? AWMR. Renyah ya? Enak. Enak sekali. Ini tadi agak pedas sih, tapi enak sih. Kalau mau order beli di mana kok? Di mana ya? Di WhatsApp. Bisa nanti lihat di deskripsi aja. Dia bisa di-approach di WhatsApp, Instagram, atau Facebooknya. Kita mau mengucapkan terima kasih ke Ibu Iliana yang menyediakan kita makanan enak ini. Aduh, mantap banget sih. Mantap, enak. Iya. Kita Ada sangat manis, ada pedas, dan Ada sangat manis. crispy. betul, manis, pedas, crispy. Kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus kita doa dulu. Kali ini namanya lagi Maria, kita tidur doa gitu. Doa Rosario. Doain makanan. Doa Rosario buat makanan, anjay. Setelah doa sebelum sayur selesai, makanannya udah hilang. Iya, sama kru semua dinyomotin ada satu. Boleh cobain cookiesnya? Oh iya, cookiesnya. Silakan. Udah cuci tangan sih untungnya, ya udah. Aku patahin ya. Jadi, Pak. Oh iya ya. Gak apa-apa, tangannya bersih. Ya. Oke. Terus yang mungkin pertanyaan pertama, apa yang membuat tante sama bro Bari. ini buat ikut Legio Maria? Coba Bari. Karena itu yang akan mencakup mungkin apa yang membuat Legio Maria itu tertarik gitu loh untuk ikut gitu. Ngerti kan? Anjay, mantap. Dari saya dulu ya tante ya. Boleh. Sebenarnya dulu itu sih saya udah ikut Legio tuh udah lama ya, udah 15 tahun lebih gitu. Iya. Nah, jadi itu udah lama banget. Dulu tuh sebenarnya tuh nggak tertarik sama Legio, jujur nggak tertarik dan nggak terpanggil dan nggak apa-apa gitu ya. Karena dulu itu aku ikut Legio tuh kayak mukjizat sebenarnya. Oh lu diajak ya awalnya atau Nggak gimana? ada yang ngajak, nggak ada yang apa-apa. Aku pun juga nggak mau. Jadi ceritanya tuh dulu tuh gue tuh anak game gitu ya. Oh, Nah, sama, masih sama. Iya, masih Masih gue juga nih anjay. suka banyak main game segala macam. Dulu tuh masih zaman SMP, SMP gitu. Ayo dance. Nah, zamannya Dragon Nest dulu tuh. Oh, Dragon Nest, ya, oke. baru pertama kali rilis. Nah, itu kan main tuh. Anak game nih, sorry Ya. ya, conversationnya anak game. Jadi pada saat waktu itu tiba-tiba di sekolah ada satu ibu-ibu tuh datang. Dia promosi Legio Maria. Bu Wilsa ya jangan-jangan deh. Oh, bukan. Ya, jadi ada satu ibu-ibu. Itu aku juga nggak kenal, nggak tertarik. Dan waktu itu gue tuh duduk di belakang. Biasa orang bangku belakang lah ya. Ya. Ngobrolnya di belakang. Jadi dia promosi. Oh, Legio Maria tuh lo gini. Ini tentara Maria gini. Gue nggak peduli. Gitu kan, duduk di belakang gitu ngobrol kita segala macam. Nah, nanti kita akan rapat ya di jam segini bodo amat kita nggak dengar gitu, dan itu cuma 10 menitan promosi gitu aja gitu. Nah pada saat pulang mau pulang temen tuh udah janjian, bro ntar kita leveling bareng yuk gitu, kita main game bareng yuk gitu, pulang langsung ya, bilang oke, langsung gitu ya, udah janjian tuh kita mau pulang kan. Nah pada saat itu lantai 3 kan kita turun naik motor tuh, pas udah nyampe di basement udah mau nyalain motor, udah masuk tuh motor, tiba-tiba cabut lagi kunci. Nggak tahu kenapa, gue tiba-tiba langsung pikiran kosong. Terus tiba-tiba langsung jalan, naik lagi ke atas. Ke lantai 2. Nggak tahu, kayak kehipnotis gitu ya. Terus pas ke lantai 2, baru sadar. Ngapain aku di sini? Gitu. Nah, gue balik lagi kan gitu kan. Pas mau balik lagi, ada suara di satu ruangan. Oh, itu mereka lagi rapat ternyata. Penasaran kan suara apa? Coba lihat kan, ngintip dikit. Oh ada yang ini rapat. Oh ini yang tadi yang promosi Legio Maria gitu kan.
Oh yaudah, bodo amat lah, pokoknya mau pulang gitu, mau langsung pulang. Ketahuan sama mereka, di luar ada orang ya, sini masuk gitu. Waduh, kejebak gitu kan. Gue bilang, nggak jadi tante, mau pulang. Kenapa di luar aja, ayo masuk gitu. Nah pada saat itu mau kabur tuh, mau kabur nggak enak, merasa. Gua pernah merasa kayak gitu, ya udah terlanjur. Iya, aduh udah terlanjur gitu. Nah pas mau kabur, kayak ada orang yang ngedorong dari belakang. Dorong masuk gitu. Nah akhirnya masuk. Pas gue lihat ke belakang, nggak ada orang. Merinding langsung. Iya. Bentar, lu pakai topi nggak? Enggak kayaknya di sekolah. Kalau pakai topi kan siapa tahu ada tikus di atasnya gerakin dia. Ratatouille kali katamu. Jadi kayak di punggung tuh ada yang ngedorong, ada berasa tangan 1 atau 2 gitu ngedorong. Tapak Buddha gitu ya? Ya kurang lebih gitu, berasa banget ngedorong sekali gitu. Pas lihat ke belakang, nggak ada suara kaki, nggak ada suara apa, nggak ada siapa-siapa gitu. Ya udah akhirnya masuk gitu kan. Kung Fu Hustle, set gitu. Pas masuk kejebak deh ikut legio gitu kan. Pas ngikut juga nggak bawa apa-apa, nggak suka apa-apa segala macem, dan merasa terjebak. Terus pulang aja gitu. Baru teman-teman pada nanya, Bar, kok lu nggak jadi, lu kemana lu Bar? Katanya mau leveling gitu kan, kita butuh tanker nih. Lu kemana gitu loh. Nggak tahu nih, tadi gue pulang malah ikut legio gitu. Kok lu jadi orang suci sih sekarang? Gue juga nggak tahu. Gitu. Lu harus katanya balik, buka urusan lu. Wah, gitu loh kok gitu loh. Iya, semenjak itu mulai lagi ikut-ikut legio gitu kan. Padahal ngikutnya juga dikasih tugas segala macam tuh nggak mau. Pertama tuh 3 bulan pertama atau berapa bulan pertama tuh masih kekeh gitu loh. Kayak anak baru magang lah. Iya, masih bodoh amat lah gitu segala macam. Tapi beberapa saat pas ngikut kayak mulai berubah ya, rasanya kayak legio tuh ada sesuatu. Apa yang rasanya? Rasanya kayak pertama tuh nggak ada rasa apa-apa, males gitu ya. Ada tugas segala macam, nggak pernah ngerasain tugas. Ada doa, nggak pernah doa segala macam. Ngikut juga bolong-bolong, kadang 2 minggu bolong, 3 minggu gitu kan. Ikut bolos ikut. Tapi lama kelamaan pas mulai ikut ada merasa sesuatu kayak di sini mulai terpanggil gitu. Nah dari suatu hari itu agak merinding ya, karena pas kita lagi rapat, aku pun juga nggak tahu ngapain ikut rapat gitu, tapi ngikut terus karena mungkin udah kebiasaan gitu kan. Pas ikut rapat, aku lihat ada patung Bunda Maria kan, terus kita semua lagi doa rosario gitu kan. Patungnya tuh tiba-tiba bersinar, gitu. Tiba-tiba bersinar, terus aku toel teman aku sebelah kan, coba lihat nih gitu. Dia bilang, kenapa sih Bar? Nggak jelas tuh Bar, gitu bilang. Oh artinya cuma gue doang yang bisa lihat gitu. Nah, lu nanya, lu ada lihat? Iya, ada gitu, lihat gitu nggak? ya? Ada lihat yang aneh nggak? Enggak, gitu. Terangnya gimana? Glowing. Jadi glowing di belakangnya tuh glowing banget. Kuning gitu. Putih. Putih. Iya, di patung itu putih. Kayak ini lampu LED di belakangnya. Iya. Kayak gitu semacamnya. Iya, dan itu mulai terang. Terus ada suara. Dia bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berat Kak. 1 kali suara itu. Jadi pas itu merinding banget tuh. Waduh. Kok cuma gue doang yang kayak gini gitu kan. Dan saat itu mulai rajin ikut legio, semua tugas. Suatu hari kayak mukjizat, semua tugas full sampai dipuk tangan tuh sama ketuanya tuh. Bari tugasnya full loh, padahal nggak pernah selama ini nggak pernah tugas kan gitu. Dan semenjak itu kayak jadi kebiasaan aja ngikut terus, nggak sadar udah 15 tahun di sini. 15 tahun? Iya. 15? Iya. Bentar umur kita jauh, jangan-jangan ya? Aduh. Sama gue lebih jauh lagi loh. Iya. Gue aja. Aduh, gue kebayang sih. Jadi dari kecil banget gitu loh, dari SMP gitu ya. SMP katanya. Kalau dari SMP terus 15 tahun sampai sekarang itu udah lebih tua dari gua kan. Jujur aja. Tapi iya. Luar biasa sih, karena semua panggilan itu tuh mungkin beda-beda. Ada yang mungkin nggak kayak Bro Bari, karena kalau aku sendiri mungkin juga nggak yang sampai
lihat Bunda Maria terus glowing. Mungkin Iya. emang udah dari feeling aja. Aku nggak sampai melihat gitu terus denger sabda Tuhan yang seperti itu, gue kaget. Itu dari jauh merinding. Kayak gitu. Wah, gue gila. Kalau ketemu langsung, wow, terima kasih gitu loh langsung. Iya. Oh, oke. Gas aja terus gitu. Jadi kayak kalau ditanya tadi kenapa aku ikut Legio, aku juga nggak mau ikut Legio. Tapi emang aku dipilih kayaknya jadi kayak gitu sih. Apa jadi ketua lu? Mungkin case khusus kali buat yang awalnya emang tidak berencana mau ikut. Kalau aku emang udah dibiasa jadi mungkin nggak terlalu mikir, nggak terlalu dapat yang panggilan seperti itu. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Ya jadi ya aneh sih sebenarnya. Aneh tapi penuh berkat. Ya, anggapnya begitu. Iya. Kalau Ibu Wilsa gimana? Kalau aku kenapa jadi Legio Maria? Itu ceritanya juga mungkin agak beda ya, tapi ya dari Bari. Kalau saya sebenarnya belajar nyetir nggak bisa karena saya nggak berani. Terus saya pernah ngeliat kayak ada ibu-ibu itu ternyata dia Legio. Kunjungan itu jalan kaki. Jadi saya bilang, Bunda Maria, kalau aku bisa nyetir, aku mau masuk ikut kelompok itu. Setelah 10 tahun ternyata aku bisa nyetir. Jadi begitu aku bisa nyetir, waduh, gue udah janji nih mau jadi, ternyata kan itu Legio Maria. Jadi aku mau coba cari tahu. Nasar ya. Aku juga nasar kamu sosok itu. Ini ceritanya mirip lagi. Kemarin Sama lagi. habis nasar, gue nggak bisa cabut EJ lagi sekarang. Gue benci banget. Aku nasarnya gini. Kalau aku lulus skripsi, aku komsos. Kayak aku awalnya mikir komsos tapi lama-lama pelayanan apapun lah nggak apa-apa. Yang penting pelayanan sih. Iya, jadi begitu karena sudah bernasar, lalu saya ikutlah satu misa. Itu sebenarnya namanya misa ACS. Misa ACS itu misa penyerahan kepada Bunda Maria ternyata. Dan saya nggak tahu waktu itu ya. Saya datanglah ke misa itu. Ternyata begitu kalau di situ tuh ada yang satu kayak ini panjinya Legio ya, kita sebutnya vexillum. Itu di dalam misa itu kita akan janji, aku adalah milikmu ya Ratu dan Bundaku, segala milikku adalah kepunyaanmu. Itu penyerahan sepenuhnya kan, nggak cuma diri, bahkan harta kita serahkan pada Bunda Maria. Setelah itu, waduh, ini kok saya janji begini pula ya kan? Ngikut. Tanpa ada janji kayak gitu. Nah kalau gue melanggar janji, ya gimana ini melanggar janjinya kepada Bunda Maria pun ada dekat Tuhan Yesus, gawat kan? Jadi saya akhirnya mencoba cari tahu di situ ada nomor kontak. Kalau mau jadi Legio Maria, hubungin nomor itu. Jadi saya kontak lah. Aku kaget kira ada nomor kontak ke hotline Tuhan Yesus gitu Enggak, loh. enggak. Jesus hotline gitu. Jadi akhirnya saya Legio Maria. Mungkin sama ya, tahun 2008 berarti. Ya, sama saya juga dari tahun 2008 jadi anggota Legio gitu. Kalau misalnya ditanya, emang maksudnya betah ya terus-terusan jadi Legio? Karena kita rapat setiap minggu ya, bener banget. Rapat setiap minggu, setiap hari harus doa juga, lalu ada kunjungan gitu. Sebenarnya kalau ada up and down juga sama ya, mungkin dalam setiap pelayanan tuh ada. Jadi kayak misalnya bosen gitu kan. Tapi kalau misalnya kayaknya kita nggak rapat terus gini, kayak kita tuh diingetin, sama seperti Bari, memang di buku ini pun ditulis, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku, Bunda Maria yang memilih kamu untuk jadi masuk anggota Legio. Kalau beneran kamu berniat, biasanya kamu akan punya kerinduan untuk datang lagi gitu. Kayak gitu. Dan kita merasa juga banyak doa kita yang dikabulkan ya Bar. Selalu Ya. Gitu. Jadi di kita juga kita saling mendoakan di dalam presidium. Selain kita mendoakan orang lain, kita juga mendoakan sesama teman-teman Legio kita. Dan seperti yang kita tahu susunan Legio itu hampir seperti gereja ya, pusatnya di konsilium itu. Kalau misalkan nih kayak waktu itu ada orang yang dia harus kunjungin tantenya di Amerika, tantenya sakit, dianya sendirian nggak ngerti, minta dikunjungin Legio, itu juga bisa. Jadi itu saling terhubung. Itu kelebihannya Legio. Dan setiap ada misalnya nih anggota Legio yang berpulang, kita akan mendoakan dia, mempersembahkan misa kalau bisa, dan mendoakan dia rosario selama 9 hari supaya dia bisa dibantu dalam proses api penyuciannya supaya bisa lebih cepat masuk surga. Sering banget gitu. Dan kita doain doa arwah itu. Doa arwah kita akan doain gitu. Jadi kayak ada jaminan lah ya kalau jadi anggota Legio tuh pasti ada yang mendoakan gitu.
Amin. Amin. Ya, sebenarnya kalau bisa di luar yang Legio pun juga selalu mendoakan. Kita juga pasti Iya. mendoakan, kalau kita tahu pasti kita doain biasanya. Nah, Kita ini bawa dalam intensi doa kita gitu di dalam rosario. Ini maksud aku orang yang di luar Legio, kalian juga harus doa. Jangan cuma mereka. Gitu loh, ngerti gak maksud gua kan? Masa tapi gak apa-apa sih, maksudnya ya niat dari Legio Maria kan sebenarnya juga baik kan, karena mendoakan. Tapi Iya. bukan berarti kita jangan ikut doa juga gitu loh. Kita juga harus support juga mungkin sebagai awam juga lah anggapannya ya. Kalau misalkan mau jadi anggota Legio itu gimana itu Tante? Kalau mau jadi anggota Legio, syaratnya itu sebenarnya cuma satu, sudah dibaptis. Oh, Tidak ada oke. persyaratan apa-apa. Oke. Yang kedua itu kalau mau menjadi anggota Legio nanti bisa cek ke sekretariat ya, atau bisa dilihat di Wapita. Wapita ya, bener ya? Bersemi. 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 Aduh, masih ingat yang Trinitas. aduh. Di Bersemi itu ada sebenarnya informasi tentang Legio, bisa dikontak, nomor kontak yang di situ anggota Legio. Lalu nanti masuk ke dalam presidium sesuai misalnya waktu yang bisa. Misalnya nih, Bunda Penolong Abadi itu rapatnya hari Kamis jam 10.30 di sini ya, di ruang rapat Legio. Kemudian kalau yang anak muda bisa bergabung di penghibur orang berduka cita, rapatnya itu setiap hari Minggu pukul 2.30. Selesai bisa langsung misa juga. Kalau yang satu lagi itu kita ada presidium Bunda Gereja, itu rapatnya setiap hari Sabtu jam 10. Itu bedanya Gitu. apa aja itu Tante? Makanya Penolong Abadi, orang berduka cita sama Bunda Gereja apa bedanya? Jadi itu kelompok-kelompok kecil ini disebutnya presidium. Nama presidiumnya itu adalah gelar-gelarnya Bunda Maria. Dan biasanya satu presidium itu maksimum anggotanya sebenarnya 20. Nanti mereka rapat bersama. Kemudian ada diberikan tugas untuk melakukan kunjungan atau pelayanan-pelayanan yang lain gitu yang diberikan. Nah, nanti setelah itu semua presidium ini memberikan laporannya ke kuria ya. Jadi di atas presidiumnya ada kuria itu di separoki ya. Jadi kalau di kita satu kuria ini ada di parokinya 2 paroki. Paroki Kalidres dan paroki Cengkareng gitu. Nah, nanti kita lapornya ke Komisium Dakenat Barat 2. Yang Komisium Dakenat Barat 2 lapornya ke Senatus Jakarta. Senatus Jakarta lapornya ke Konsilium di Dublin. Jadi semua Legio itu lapornya nanti ke Konsilium di Dublin itu gitu. Oke. Kalau buku itu Buku pegangan. ya itu emang pas kita join Legio Maria udah dapat atau emang kita bisa beli sendiri atau gimana? Jadi ada presidium yang mungkin sudah menyediakan untuk anggotanya. Ada juga presidium yang mungkin meminta anggotanya untuk membeli gitu. Nah, tapi pasti dikasih doa tesera, baik anggota yang aktif maupun anggota yang tidak aktif gitu. Berarti kalau misalkan kita mau join Legio Maria, kita bisa pilih mau masuk ke orang berduka cita atau penolong abadi atau Bunda Iya, Gereja, boleh bisa pilih. Nyesuaikan waktunya aja. Yang oke, bisanya oke. kapan, dan diharapkan setelah bergabung nanti bisa ikut terus setiap minggu gitu. Jadi rutin rapat. Tapi kecuali misalnya lagi ada aku lagi ada ini nih misalnya mau keluar kota dan nggak bisa rapat, nggak apa-apa gitu. Tapi diharapkan datang terus gitu. Oke, Jadi oke. sebenarnya untuk join Legio itu banyak yang bingung ya, apalagi anak muda. Iya, iya. Termasuk saya. Iya, gimana ya mau joinnya? Sebenarnya syarat untuk bergabungnya itu Pak simpel, nggak ada syarat sebenarnya, satu aja sih, Katolik. Iya. Katolik dan udah dibaptis ya. Iya. Sebenarnya non Katolik kalau mau pun join juga boleh, tapi ya duduk-duduk aja gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau yang Katolik bisa join. Cara joinnya udah ketemu aja sama ketuanya, ketemu aja ikut rapatnya. Datang aja ke rapatnya. Ketemu mereka aja udah paling gampang. Nanti kontaknya ada di deskripsi ya, Iya, boleh ya. kontaknya juga ada. Boleh, Ada nanti kita kontaknya taruh juga nomor bakal kontak taruh di kita. deskripsi. Iya gitu. Oke, sebagai penutupnya kita mengucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Legio Maria sudah Iya. bersedia hadir dan mengisi kekosongan kita. Nextnya boleh kali kita undang komisium ya. Boleh, Iya. komisium, boleh banget. Tadi off air bilangnya ajak Romo nih. Boleh juga kalau Romonya bersedia nanti Boleh. kita ajak juga. Iya, boleh gitu. tuh. Oh ya, kalau ada kritik saran juga boleh Iya. tulis di komen atau mungkin mau kasih keluh kesah atau mungkin kasih ide siapa selanjutnya akan datang, kita kan nggak tahu juga kan. Ide konten ya. Iya, ada konten. Subscribe dulu dong. Oh iya, jangan lupa komen, like dan subscribe video ini guys, sama nyalain lonceng. Terus di-share juga. Share, kasih ke teman, keluarga, pacar, komunitas, sosmed. Audio.
Oh iya, udah gitu doang sih. Thank you ya guys. See you in the next episode. Bye bye.